Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia dengan NIM A1A1230047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya yang berjudul Pengaruh Kurs Rupiah, Harga Emas Dunia, dan Inflasi dan Jumlah Uang Beredar terhadap harga saham sektor pertambangan. Ini merupakan data triwulan dari kurs rupiah, harga emas dunia, inflasi, dan jumlah uang beredar, dan harga saham dari tahun 2011 sampai 2023. Dari data 2011 Q1 sampai data 2023 Q4 menampilkan kurs rupiah terhadap dolar AS yang mencerminkan nilai tukar rupiah. Semakin tinggi nilai kurs berarti rupiah semakin melemah, dan hal ini bisa memengaruhi harga barang impor serta biaya produksi perusahaan. Variabel kedua yaitu harga emas dunia yang menunjukkan harga per ons emas dalam dolar AS. Emas sering dianggap sebagai aset aman, sehingga naik turunnya harga emas dapat memengaruhi keputusan investasi dan harga saham. Selanjutnya, inflasi. Inflasi menunjukkan persentase kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Inflasi yang tinggi biasanya menurunkan daya beli masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi kinerja perusahaan dan harga saham. Variabel keempat yaitu jumlah uang beredar, yaitu total uang yang ada di masyarakat, termasuk uang tunai dan tabungan. Peningkatan jumlah uang beredar biasanya mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, harga saham. Harga saham menunjukkan pergerakan harga rata-rata saham sektor pertambangan yang dipengaruhi oleh semua variabel ekonomi di atas, termasuk kurs rupiah, harga emas, inflasi, dan jumlah uang beredar. Lanjut. Lanjut. Harga saham sektor pertambangan. Apa sih yang dimaksud dengan harga saham? Menurut Sartono, harga saham adalah suatu jenis surat berharga jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Saham sektor pertambangan adalah saham dari perusahaan yang bergerak di kegiatan menggali, menambang, mengolah mineral, dan batu bara, logam, bahan tambang, dan sejenisnya. Bisa juga termasuk perusahaan yang hilirnya, pengolahan hasil tambang, atau yang menyediakan jasa atau logistik di sektor pertambangan. Saham-saham pertambangan yang tersedia di Bursa Efek Indonesia atau biasa disebut BI antara lain adalah PT Aneka Tambang Tbk yang menambang emas, nikel, dan bauksit, PT Adaro Energi Tbk atau Adro, dan lain-lain sebagainya. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan kurs rupiah? Kurs merupakan harga satuan unit mata uang asing dalam mata uang domestik, atau dapat juga didefinisikan sebagai harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Adapun Sukirno mendefinisikan nilai tukar atau kurs sebagai perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Harga mata uang asing disebut juga dengan nilai tukar, atau di mana harga suatu mata uang dinilai dengan mata uang lain. Ada dua jenis mekanisme penentuan nilai tukar, yaitu mekanisme pasar dan penetapan pemerintah. Jika nilai tukar mata uang suatu negara ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar, maka negara tersebut dikatakan menganut sistem nilai tukar atau kurs mengambang. Sebaliknya, bila nilai tukarnya ditetapkan pemerintah, maka negara tersebut menganut nilai tukar kurs tetap. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan harga emas dunia? Emas merupakan barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia setelah mata uang asing dari negara-negara G7. Sebutan bagi 7 negara dengan perekonomian kuat seperti Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Italia, Kanada, dan Prancis.
Dalam hal ini, harga emas biasanya akan naik mengikuti kenaikan nilai mata uang dari negara-negara G7 tersebut. Semakin tinggi kenaikan nilai mata uang asing tersebut, maka semakin tinggi pula harga emas. Kenaikan harga emas bahkan sering kali melebihi kenaikan inflasi itu sendiri. Selanjutnya itu apa sih yang dimaksud dengan inflasi? Menurut Tendelin 2010, inflasi adalah kecenderungan terjadinya kenaikan harga produk secara menyeluruh yang menyebabkan penurunan daya beli uang. Menurut Budiono 2013, inflasi berdasarkan penyebabnya dibedakan jadi dua, yaitu demand pull inflation yang terjadi ketika permintaan masyarakat meningkat, sementara penawaran tetap dan cost pull inflation yang terjadi akibat kenaikan biaya produksi sering menurunkan jumlah produksi. Lanjut, apa yang dimaksud dengan jumlah uang beredar? Jumlah uang beredar adalah seluruh mata uang yang beredar secara resmi, meliputi uang kuartal, uang giral, dan uang kuasi. Dalam arti sempit, jumlah uang beredar terdiri dari uang kuartal dan uang giral, sedangkan dalam artian luas mencakup uang giral, uang kuartal, dan uang kuasi. Uang kuartal berbentuk kertas dan logam yang dikeluarkan bank sentral. Uang giral dikeluarkan bank umum seperti cek atau giro, serta uang kuasi berupa tabungan, deposito berjangka, dan rekening valuta asing. Lanjut, saham sektor pertambangan. Di sini kita bisa lihat hubungan kurs rupiah terhadap harga saham sektor pertambangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Jana dan Nur Fauzia 2018 yang menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks harga saham. Keduanya menjelaskan bahwa kenaikan besaran rupiah yang harus ditukarkan per satuan dolar AS atau dapat diistilahkan sebagai depresiasi nilai tukar rupiah justru akan memperkuat indeks harga saham apabila saham dari perusahaan yang tergabung dalam indeks tersebut didominasi oleh saham perusahaan yang berorientasi ekspor. Hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dea Rahmadani Ananda 2023 yang menjelaskan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan antara kurs rupiah dengan indeks harga saham perusahaan pertambangan. Kurangnya signifikasi nilai tukar rupiah terhadap dolar karena pergerakan harga pasar saham tidak selalu disebabkan oleh rasio ini. Hal ini terjadi karena kegiatan ekspor dan impor suatu usaha tertentu tidak selalu melibatkan penggunaan mata uang jenis lain, sehingga investor tidak dapat menggunakan nilai rupiah yang fluktuatif sebagai nilai ukur niat investor. Lanjut, hubungan emas dunia terhadap harga saham sektor pertambangan. Menurut teori permintaan dan penawaran serta teori investasi, emas memiliki penawaran terbatas dan permintaan yang cenderung meningkat karena berfungsi sebagai aset lindung nilai dan relatif bebas risiko. Kenaikan harga emas dunia akan meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan pertambangan, sehingga mendorong minat investor terhadap saham sektor tersebut. Akibatnya, indeks harga saham sektor pertambangan cenderung meningkat. Hubungan positif ini sejalan dengan pertemuan Gumilang 2014. Kemudian ketiga itu hubungan inflasi terhadap harga saham sektor pertambangan. Menurut teori daya beli dan teori investasi, inflasi yang tinggi mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang menurunkan daya beli masyarakat serta meningkatkan biaya produksi perusahaan. Kondisi ini menyebabkan laba perusahaan menurun dan prospek keuntungan saham menjadi kurang menarik. Selain itu, inflasi yang tinggi
meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan risiko investasi, sehingga minat investor terhadap saham melemah. Akibatnya, permintaan saham menurun dan indeks harga saham cenderung mengalami penurunan. Hubungan negatif ini didukung oleh penelitian Riantani dan Tambunan 2013. Yang keempat, hubungan jumlah uang beredar terhadap harga saham sektor pertambangan. Jika jumlah uang beredar meningkat, maka tingkat suku bunga akan mengalami penurunan. Hal ini akan mendorong harga saham mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya, apabila jumlah uang beredar mengalami penurunan, maka tingkat suku bunga akan mengalami kenaikan. Hal ini akan menyebabkan harga saham menjadi turun. Berdasarkan Samsul dalam Asmara 2018. Budiono dalam Wibowo 2016, jumlah uang beredar merupakan salah satu variabel makro yang dianggap penting dan esensial. Dalam suatu penelitian, jumlah uang beredar nyatakan sebagai indikator yang memberikan sinyal positif terhadap adanya pertumbuhan ekonomi. Berikutnya yaitu persamaan matematika dan model ekonometrika. Persamaan matematikanya yaitu Y sama dengan A tambah beta 1, X1 yang merupakan variabel kurs rupiah, dan beta 2 yang merupakan koefisien regresi. X2-nya yang merupakan harga emas dunia, B3-nya juga merupakan koefisien regresi variabel inflasi. Dan X3 merupakan inflasi, beta 4 dan X4 merupakan jumlah uang beredar dan tambah error. Sedangkan model ekonometrikanya harga saham T sama dengan beta 0 tambah beta 1 kurs rupiah T tambah beta 2 emas T tambah beta 3 inflasi T dan beta 4 JUP T dan ET. Yang dimana harga saham T itu merupakan harga saham sektor pertambangan pada periode 1, yang dimana beta 0 itu konstanta, B1 koefisien regresi kurs rupiah, B2 koefisien regresi harga emas dunia, B3 koefisien regresi inflasi, B4 koefisien regresi jumlah uang beredar. Kurs T yang merupakan nilai tukar rupiah terhadap AS pada periode 1, emas T harga emas dunia pada periode T, inflasi T tingkat inflasi pada periode 1, JUP jumlah uang beredar pada periode T, ET error term, dan T periode waktu dalam kurung triwulan. Selanjutnya hipotesis penelitian. Untuk hipotesis umumnya H0 dengan kurs rupiah, harga emas dunia, inflasi dan jumlah uang beredar secara simultan tidak dipengaruhi positif dan signifikan terhadap indeks harga saham sektor pertambangan di Indonesia. Untuk hipotesis parsialnya, pengaruh kurs rupiah terhadap harga saham sektor pertambangan, kurs rupiah tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham sektor pertambangan. H1, kurs rupiah berpengaruh signifikan terhadap harga saham sektor pertambangan. List kedua, pengaruh jumlah emas dunia terhadap harga saham sektor pertambangan. Dapat dilihat pada gambar ini. Lanjut, hasil uji regresi linear berganda dan uji normalitasnya. Dapat kalian lihat pada ini. Langsung lanjut saja. Ini hasil uji heteropedastitas dan uji multikolinear. Dapat dilihat. Langsung saja ke uraian hasil uji regresi linear berganda. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda diketahui C-nya koefisiennya 2871,4. Kemudian skip saja.
koefisiennya 2871,4116 ditambah dalam kurung min 0,0464181 kurs tambah min 0,614458 yang merupakan variabel emas tambah min 74,34937 merupakan dari koefisien rate inflasi tambah 5,505 yang 2 merupakan dari koefisien jumlah uang beredar yang hasilnya sama dengan 28,71,416 ditambah dalam kurung min 0,064181 X1 tambah dalam kurung 0 min 0,614458 X2 tambah dalam kurung min 74,34937 X3 tambah 5,50 X4. Apabila sudah didapatkan hasil koefisien regresi linier bergandanya, dimasukkanlah persamaan matematika dan model geometrikanya dalam rumus ini, yang dimana Y sama dengan 2871,416 ditambah min 0,064181 X1 tambah min 0,614458 X2 tambah dalam kurung min 74,34937 X3 ditambah 5,55 X4. Ini mana hasilnya 2871,416 ditambah dalam kurung min 0,064181 X1 tambah min 0,614458 X2 tambah min 74,34937 X3 tambah 5,50 X4 yang dimana hasil Y-nya sama dengan 8301,387991. Untuk model geometrikanya di sini diambil pada periode 2023 Q4 yang dimana masih sama-sama bersama matematikanya yang hanya dimasukkan pada periode 2023 Q4. Dapat dilihat hasilnya yaitu 2,887,279902839. Jadi itulah hasil dari presentasi materi saya. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda terhadap pengaruh kurs rupiah, harga emas dunia, inflasi dan jumlah uang beredar M2 terhadap harga saham sektor pertambangan di Indonesia periode 2011 sampai 2023 dapat disimpulkan bahwa secara parsial keempat variabel interpelator tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham sektor pertambangan, kurs rupiah, harga emas dunia, dan inflasi, menunjukkan koefisien negatif, sedangkan jumlah uang beredar memiliki koefisien positif, namun seluruhnya tidak signifikan secara statistik. Hal ini mengidentifikasi bahwa pergerakan harga saham sektor pertambangan tidak sepenuhnya ditentukan oleh variabel makroekonomi tersebut, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti kondisi pasar komoditas global, kinerja keuangan perusahaan, kebijakan pemerintah, serta dinamika ekonomi dan politik internasional. Dengan demikian, meskipun secara teori variabel-variabel makroekonomi memilih hubungan dengan harga saham, dalam praktiknya, pasar sektor pertambangan Indonesia periode penelitian, pengaruh tersebut belum cukup kuat untuk menjalankan perubahan harga saham secara signifikan. Sekian dari saya, itulah hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.